Untuk selanjutnya akan dibahas teorema Vieta. Nah, di sini teoremanya masih berhubungan sama persamaan polinomial. Jika X1, X2, X3 sampai Xn adalah akar-akar persamaan polinomial, maka akan berlaku yang ada di dalam kotak. Jadi penjumlahan akar-akarnya X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X pangkat tertingginya adalah min AN N dikurangi 1 per AN. Jadi yang dikurangi 1 ini N-nya ya. Nah, kemudian juga akan berlaku X1 dikali X2, X1 dikali X3 ditambah titik-titik sampai Xn min 1 Xn itu dapat dicari dengan AN dikurangi 2 per AN. Kemudian perkaliannya atau X1 dikali X2 dikali X3 titik-titik sampai X pangkat N, perkalian akar-akarnya itu dapat dicari dengan min 1 pangkat N dikali A0 per AN. Di sini N-nya adalah pangkat tertinggi. Untuk lebih jelasnya ada di contoh soal. Nah, di situ diketahui polinomial X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 7X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Untuk mencari penjumlahan akar maupun perkalian akar, kita identifikasi dulu nilai A-nya. Nah, karena di sini pangkat tertingginya adalah 4, berarti kita mulai mengidentifikasi A4. A4 itu adalah koefisien di depan X pangkat 4. Berarti koefisien X pangkat 4 itu adalah nggak ada angkanya, berarti 1. Kemudian kita cari A pangkat 3, berarti koefisien di depan X pangkat 3, berarti negatif 2. Kemudian A2 berarti koefisien di depan X pangkat 2, yaitu koefisiennya negatif 7. Terus A1-nya adalah 8 dan A0 ini adalah koefisien. A0-nya adalah 12. Pertama, kita cari dulu penjumlahan akar-akar. Karena di sini pangkat tertingginya 4, jadi nanti akan ada 4 akar. Nanti ada X1, X2, X3 sampai X4. Karena pangkatnya 4, berarti nanti ada 4 akar. Nah, penjumlahan akar-akarnya sama dengan penjumlahan akar-akarnya adalah min A4 dikurangi 1 per A4. Ini sesuai rumus yang tadi bahwa penjumlahan itu bisa dicari dari negatif AN min 1 per AN. Di sini N-nya kan 4, berarti min A4 dikurangi 1 per A4. Min di sini A4 dikurangi 1 A3 per A4. Min A3 min A3-nya adalah negatif 2 per A4-nya adalah 1. Jadi ketemu negatif dikali negatif 2. 2 dibagi 1, 2. Jadi penjumlahan akar-akarnya ketemu 2. Nah, misalkan yang dicari itu adalah 3x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 ditambah 3x4 itu berapa? Kita bisa menggunakan penjumlahan akar-akar. Dilihat di sini sama-sama punya 3, otomatis 3-nya boleh dikeluarkan. Jadi dikeluarkan semua 3-nya. Jadi 3 dikali x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4. Jadi 3 dikalikan, lihat ini adalah penjumlahan akar-akar. Tadi penjumlahan akar-akarnya ketemu 2, berarti tinggal dikali
2 ketemu 6. Jadi seperti itu. Kemudian bisa dicari X1 dikali X2 ditambahkan X1 dikali X3. Karena ini ada 4 ya akarnya, berarti satu lagi X1 dikali X4, terus baru X2 dikali X3, X2, X4, yang terakhir adalah X3 dikali X4, sama dengan bisa dicari dengan bisa dicari dengan A N dikurangi 2 per AN. Ingat, N itu pangkat tertinggi, berarti A pangkat tertingginya tadi adalah 4 dikurangi 2 per A4. Di sini tinggal kita kurangi, jadi 4 kurangi 2 jadi A2 per A4. Tinggal dimasukkan. Tadi kita sudah identifikasi bahwa nilai A2-nya negatif 7 dan A4-nya 1. Tinggal dimasukkan, A2-nya negatif 7, A4-nya adalah 1. Ketemu negatif 7. Yang selanjutnya kita bisa mencari perkalian akar-akar. Tadi akarnya kan ada 4, berarti X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan rumusnya adalah min 1 pangkat N kita kalikan A0 per AN. Jadi min 1, N-nya kita adalah 4 dikali A0 tadi adalah 12, N-nya kita adalah 4, berarti A4-nya kita 1. Tinggal dihitung, min 1 pangkat 4. Kalau ada bilangan negatif, kita pangkatkan jadi positif, berarti min 1 pangkat 4 itu positif 1. Dikalikan 12 dibagi 1, 12. Ketemu perkalian akarnya adalah 12. Misalkan kemudian yang dicariku misalkan seper dari X1 dikali X2 dikali X3 ditambahkan seper X2, X3, X4 ditambahkan seper X1, X3, X4 ditambahkan seper X1, X2, X4. Itu langkahnya seperti apa? Yang pertama, itu kan bentuknya pecahan, otomatis harus kita samakan penyebutnya. Kita samakan semua penyebutnya. Jadi X1, X2, X3, dan X4. Kita samakan penyebutnya menjadi X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Nah, kemudian setelah disamakan penyebutnya, kita ganti pembilangnya sesuai pergantian penyebut. Nah, yang pertama di sini yang bawah itu butuh kita kalikan X4 toh, otomatis yang atas ini juga harus dikalikan X4. Sama, berarti yang bawah ini nggak ada X1, berarti butuh dikalikan X1. Yang atas harus dikalikan X1. Yang ketiga, ini dia butuh X2, berarti yang atas juga dikalikan X2. Yang terakhir, dia butuh X3. Nah, di situ yang pembilangnya ketemu X4 ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 per penyebutnya adalah X1 kali X2 kali X3 kali X4. Nah, yang atas itu kita buat urut. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Penyebutnya ditulis lagi. Dilihat bahwa yang pembilangnya adalah penjumlahan akar-akar dan yang bawahnya itu adalah perkalian akar-akar. Jadi tinggal kita masukkan penjumlahan akar-akar yang sudah kita temui tadi. Penjumlahan tadi ketemu 2 per perkalian akar-akar tadi kita ketemu 12. Kita tadi ketemu 12. Nah, ketemu 2 per 12, wes ketemu, atau mau disederhanakan jadi 1 per 6. Oke.